Halo, perkenalkan, nama saya Jamie Christian Wantik dengan NIM 2171650091. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog atau video tentang ringkasan buku yang saya buat. Kita langsung saja masuk bab 3, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum terlepas daripada adanya sanksi secara sadar atau tidak sadar. Pada umumnya, orang menaati hukum yang ada. 1. Menurut Utrecht, pengantar dalam hukum Indonesia, halaman 24, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlaku kepentingan tersebut. Yang B. Karena ia harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum agar tidak mendapat kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Yang C. Karena masyarakat menghendaki dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingan dibatasi oleh peraturan hukum yang ada. D. Karena adanya paksaan sanksi sosial, orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Dari uraian di atas, maka dalam ilmu hukum timbul dari pengertian yang penting sekali ialah kekuasaan, Gates and kekuatan atau match power. Kekuatan adalah politik. Dalam hal ini Utrecht menjelaskan sebagai berikut. Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih kepada seseorang. Lapisan daripada orang itu menerima paksaan sebagai sesuatu yang sah atau tidak, sebagaimana besar dari tata hukum positif. Kekuatan ini baru merupakan kekuatan apabila kekuatan seseorang tidak diterima sesuai dengan perasaan hukum orang yang rangsang atau badan yang lebih tinggi, sebagaimana diakui sebagai penguasa yang sah. Yang kedua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batas-batas yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, seperti hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau buatan manusia di dalam masyarakat. Yang B. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang C. Di samping unsur-unsur Verlof, Belflof dan diposisikan, paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Sebagai contoh sanksi hukum dikemukakan pada Marhanis. Yang A. Seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. B. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi. C. Seorang nasabah penerima kredit akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya. D. Seorang penarik cek yang dananya tidak cukup atau kosong pada bank akan menerima sanksi kehilangan kepercayaan dari partner usaha. Yang ketiga, beberapa teori dari aliran yang menjawabkan mengapa hukum ditaati orang. A. Mesbah hukum alam atau hukum kodrat. Mesbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari kaidah yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Masalah sekarang ialah apakah sebenarnya hukum alam itu? Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat alami seperti berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Jadi hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada manusia. Ajaran hukum alam Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, hukum yang B, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Ajaran hukum alam
Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu adalah hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan lex aeterna yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbal baliknya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya, dan memberikan kekuatan mengingat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Yang A, prinsipal primer yang merupakan norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, mutlak, serta kekal. B, prinsip sekunder yang merupakan norma-norma kehidupan yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusia. Ajaran hukum ala Hugo de Groot. Hugo de Groot berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia, merupakan hasil pertimbangan dari akar manusia sendiri. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil, mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Ajaran hukum dari Rudolf Steiner. Rudolf Steiner tidak berpendapat dengan ajaran hukum alam yang mengatakan bahwa hukum alam itu berlaku di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja, karena Rudolf Steiner berpendapat bahwa kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Ukuran untuk suatu hukum yang tepat menurut Rudolf Steiner adalah hukum yang mengenai dalam masyarakat anggotanya terdiri dari orang-orang yang berkehendak bebas. Satu, ada asas saling menghormati dalam masyarakat. Yang kedua, asas turut ambil bagian. B, mesbah sejarah. Mesbah sejarah dipelopori oleh Frederick Carl von Savigny. Mesbah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasional dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Mesbah sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut tubuh waktu dan tempat. C, teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemanusiaan. C, teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan, dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan masing-masing agama, demikian pula dasar-dasar tentang legitimasi kekuasaan hukum. D, teori kedaulatan rakyat. Perjanjian masyarakat. Pada zaman Reinisme timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum ialah akal atau rasio manusia. Al-rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme ini bahwa raja penguasa negara lain memperoleh kekuasaan itu bukan dari Tuhan tetapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari satu perjanjian antara raja dengan rakyat yang menaklukkan dirinya kepada raja dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian itu. Dalam keadaan ini manusia saling bermusuhan, berbeda terus-menerus dalam keadaan perang antara satu dengan yang lain. Keadaan inilah yang dikenal sebagai bellum omnium contra omnes, perang antara semua melawan semua. Di sini yang dimaksud dengan perang bukan perang dalam arti peperangan yang terorganisir, tetapi perang dalam arti keadaan bermusuhan yang terus-menerus antara individu dengan individu lainnya. Dalam keputusan ilmu politik dikenal dengan dua macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian masyarakat yang sebenarnya dibentuk badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang bersama-sama mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian masyarakat sebenarnya terbatas tuklik sosial dan masyarakat manusia. Yang kedua, perjanjian pemerintah bersama atau kemudian daripada pembentukan masyarakat sosial itu diadakan pula perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang yang diberi kekuatan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati. Yang berikut, teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memunculkan ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat yang menjadi pendekar-pendekar adalah Jelinek, Jerman, dan Paul Lebert, Jerman. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara. Yang kedua, hukum ditaati oleh karena negara menghendaki. Hans Clence
F. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penantang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian nasional besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan. Bab 14. Difikasi dan pengembangan hukum. Apakah itu kodifikasi? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu atau himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tinjauan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapati suatu kesatuan hukum dan suatu atau kepastian hukum. Mengapa timbul kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kehukuman di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu berkuasa sebagai kaisar memerintah pada Partolis Prancis. Partolis menyuruh rencananya undang-undang yang disusun undang-undang nasional berlaku di seluruh negara. Jadi perkembangan kodifikasi hukum. Sekarang kembali kepada masalah kodifikasi. Bagaimana anggapan bahwa perkembangan kodifikasi ini di Prancis tersebut? Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbul seluruh permasalahan hukum sudah terpampang dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang itu ada hukum sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan hukum, hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. D. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama, ajaran Freyre-Rachels atau Freyre-Rachbouk timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak ada memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, terus bertanya penduduk masalah hukum yang baru timbul dan belum ditampung di dalam undang-undang nasional. Aliran hukum bebas. Sosiologi yang berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat berkembang secara sosiologis. Yang kedua, aliran hukum bebas yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. 2. Aliran ratificating. Setelah aliran hukum bebas berpengguna oleh banyak negara, maka timbullah aliran baru yang dinamakan ratificating atau penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran ratificating mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Bab 15. Aliran-aliran praktek hukum. Pendahulu. Di dalam praktik 3 aliran hukum, yaitu aliran legisme, aliran Freyre-Rachbouk atau Freyre-Rachbouk, aliran ratificating. Yang pertama, aliran legisme. Anggapan bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap serta alias berpendapat setelah adanya kodifikasi di negara Prancis mengedepankan menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legisme. B. Aliran hukum bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme Freyre. Justru karena melihat kekurangan aliran legisme yang ternyata tak dapat memenuhi dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan. Yang C. Aliran penemu hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut pada dewasa ini, pandangan-pandangan terhadap hukum dan perubahan-perubahan karena hukum itu harus berdasarkan keadilan masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, ternyata pembuatan hukum tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat. Yang ketiga, undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pendahulu. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tidak demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melangsungkan apa yang tidak ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Kebiasaan yang akhirnya merupakan hukum